Arahan diberikan Presiden Prabowo kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki potensi besar dan tak boleh tertinggal dengan daerah lain. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang mampu menjamin kebutuhan makan seluruh rakyatnya. Pemerintah pun mendorong terwujudnya swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat kabupaten, bahkan desa. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dalam rapat kali ini, Prabowo juga meminta pejabat negara untuk bekerja untuk rakyat. Presiden pun tak segan mencopot pejabat yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, pemirsa, di tengah dorongan pemerintah terhadap Papua untuk menanam sawit, pemerintah juga menindak tegas korporasi tambang dan sawit yang diduga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera. Pemerintah menindak tegas puluhan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera. Perusahaan-perusahaan tersebut pun dikenakan denda oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ke-71 perusahaan yang terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 korporasi tambang dikenakan denda hingga mencapai 38 triliun rupiah. Itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang senilai 29,2 triliun. Langkah Satgas PKH diikuti perintah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik. Menteri Hanif memerintahkan terhadap 3 perusahaan besar tambang dan sawit di hulu daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk berhenti beroperasi mulai 6 Desember. 3 perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy, pengembang PLTA Batang Toru. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut, jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaedah ini. Namun sekali lagi terkait dengan pencahayaan ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Ini yang sedang kita audit dari mulai atas namanya TPL. TPL oke Pak. Kemudian ada LTA. LTA oke Pak. Kemudian ada perusahaan tambang emas. Kemudian ada perusahaan PTPN. Perbuatan korporasi tambang dan sawit yang merusak lingkungan dan menyebabkan bencana ini menuai kecaman dari wakil rakyat. Dari hasil penyitaan terhadap pembalak-pembalak, kemudian mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir. Mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uang di mereka keruk. Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Aktivis dan pengamat lingkungan menuding deforestasi menjadi biang bencana banjir Sumatera. Tangkapan citra satelit menunjukkan kawasan Leser Aceh terdapat kawasan yang tidak lagi berwarna hijau.
Sebagian bahkan terlihat deretan citra pohon yang diduga menggambarkan perkebunan sawit. Global Forest Watch mencatat hutan primer basah seluas 320.000 hektar di Aceh hilang sejak 2002 hingga 2024. Pendorong deforestasi terbesar di Aceh adalah permakultur seluas 740.000 hektar. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7 Ate berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tangnya dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Lelaki itu nggak banyak yang cerita.